Om Swastiastu, para pencinta Pojok Beringin Bali Channel. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian, terutama generasi muda, untuk memperhatikan yang lagi viral saat ini adalah masalah harga coklat, harga kakao. Perlu kita ketahui, kita di Nusantara ini mempunyai lahan yang cukup luas untuk mengembangkan tanaman kakao atau coklat. Hari ini harga coklat yang saya tahu di Bali nih, per kilonya yang kering itu 120.000, dan saya lihat coklatnya tidak terlalu bagus kelihatannya. Yang masih sedikit basah sudah dibeli dengan harga 90.000 per kilogram. Saya terkejut melihatnya karena tetangga saya yang menjual. Saya sendiri tidak punya coklat, kawan-kawan. Tapi walaupun tidak punya coklat, kita punya harapan tentang coklat. Terutama generasi muda yang ingin bekerja ke luar negeri, bahasa Inggris belum matang, bahasa Jepang belum matang. Kita bersabar dulu sambil belajar bertani di negara sendiri. Barulah nanti setelah ada peluang ke luar negeri, berangkat ke luar negeri dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, mungkin saat kalian pergi ke luar negeri, coklatnya sudah belajar berbuah. Nah, ada yang memelihara di rumah nanti. Itulah anak muda. Jangan hanya berpikir keluar saja dulu. Marilah kita berpikir luar dalam. Luar negeri dan dalam negeri. Ini saya kasih bayangan anak-anak, adik-adikku sekalian, terutama yang putra-putra ini. Cabang-cabang air. Negara penghasil coklat terbesar di dunia itu katanya ada 3, yaitu Pantai Gading, Ghana, kemudian Indonesia sendiri. Indonesia kalau tidak salah saya dengar itu mencapai 400.000 ton per tahun. Nah, ini penghasilan yang sangat besar. Kalau itu dikalikan dengan harga 100.000 saja per kilonya, itu berapa uangnya masuk ke Indonesia itu. Jangan hanya tergiur dengan gaji luar negeri. Harus anak-anak sebagai generasi penerus nanti bangsa, itu harus berpikir juga dalam negeri, bagaimana mengelola negeri kita. Sekarang memang belum bisa pemerintah menyediakan lapangan pekerja yang seperti di luar negeri. Tapi sabar, kalianlah harus memulai dulu. Kalau semua kalian mau bertani dengan bagus, mungkin orang luar negeri akan menjadi buruh tani ke sini. Sekarang kan kita yang jadi buruh tani ke luar negeri. Nah, ini bagi generasi muda yang pinter, yang berpikir tentang masa depan Indonesia. Nah, marilah sekarang kita pikir, di luar coklat masih ada durian yang harganya sangat mahal. Sampai kulit-kulitnya juga dibeli itu. Karena orang beli durian itu bersama kulitnya, bukan dagingnya saja dibeli. Per kilo bisa mencapai 50.000. Malah ada yang top katanya, ini teman saya yang bilang sudah jual katanya. Nah, per kilonya itu 500.000. Kalau satu butir naiknya 2 kilo. Nih. Kan sudah 1 juta per butir. Coba kalau punya durian 1000 butir, kan kaya raya kita. Nah, ini. Dan ini tidak muluk-muluk. Ini memang nyata ada harganya seperti itu. Sekarang duri hitam juga sedang bagus harganya. Musang King sedang bagus, adik-adik. Oh. Itu apa namanya, durian-durian yang berkelas. Malah itu durian lokal seperti Musang King, katanya lokal itu, tapi karena enaknya harganya jadi mahal. Nah, itu vanili bisa mencapai 2 juta per kilo yang kering. Nah, ini cengkeh bisa sampai 200.000 per kilo. Saya pernah menyaksikan tahun 85 kalau tidak salah. Itu 200 berapa? Tahun 85 kalau tidak salah. 200.000 per kilo. Banyak orang menjadi kaya raya mendadak. Nih, di Sulawesi katanya sekarang orang yang punya coklat, wah, sudah di rumahnya kebanyakan sudah ada mobilnya itu. Karena sekali panen bisa mendapatkan uang puluhan juta.
60 juta bisa sekali panen. Coba bayangkan panen coklat itu seminggu sekali, itu sepanjang tahun berapa uang mengalir untuk coklat ke Sulawesi. Wah, ini. Oh, kalau anak-anak ada punya tanah di Bali, ke Sulawesi lah cari tanah, harganya lebih murah di sana. Jual rumah di Bali, ke Sulawesi beli tanah. Nah, ini kalau mau maju lewat pertanian. Nah, ini saya dapat berita ini dari kawan di Sulawesi. Ini ada yang dapat jual coklat 60 juta sekali panen. Bayangkan itu, saudara, adik-adikku. Jangan hanya berpikir ke luar negeri. Nah, ini jadi coklat itu umurnya tidak terlalu panjang untuk berbuah. Mungkin 2 sampai 3 tahun itu sudah berbuah. Jadi sebuah eksperimen yang tidak terlalu lama menunggu hasilnya. Jadi marilah kita coba tanam di tanah yang masih kosong, mungkin punya 10 batang atau 20 pohon, tanam saja. Itu hitung-hitung bisa menambah penghasilan keluarga. Nah, inilah cara berpikir kita sebagai generasi muda yang kebetulan lahir di Indonesia, di tanah yang sangat subur. Dan sistem di dalam tanah itu tidak terlalu banyak meminta kepada manusia, karena tanah sendiri akan mengatur kemauannya. Contoh, kalau kita menanam kacang tanah atau jagung, kita tanam bijinya ke dalam tanah lalu diinjak dengan kaki, entah menghadap kemana itu bijinya itu. Tetapi begitu tumbuh, pernahkah akarnya menghadap ke atas? Pasti tidak. Pasti daunnya naik, akarnya turun. Nah, ini sistem alam yang benar, tidak pernah salah. Kita hanya menginginkan sesuatu, masukkan saja dalam tanah, mereka akan tumbuh sendiri. Tidak perlu kita kasih makan apanya berapa, itu enggak. Yang penting kita kasih pupuk, dia akan memilih sendiri tanaman itu. Itulah keunggulannya Ibu Pertiwi. Mungkin Ibu Pertiwi itu menyediakan segala bentuk makanan apa saja bisa dari dalam tanah. Hewan itu pun dari dalam tanah, karena yang dimakan oleh hewan adalah tumbuhan. Tumbuhan itu tumbuh dari tanah. Jadi tanah menyediakan segala sesuatunya di lapisan atmosfer bumi ini yang bisa hidup di lapisan paling bawah ini, lapisan di atas tanah ini, lapisan terbawah ini. Ini menyediakan banyak sekali. Apa saja tersedia untuk kehidupan di sini. Udaranya cukup, airnya cukup, mineralnya cukup. Apanya semua cukup. Nah, inilah kalau kita mencintai tanah, kita sebenarnya tidak akan pernah kehabisan makanan, tidak akan pernah kehabisan bahan. Kebahagiaan pun di dalam tanah itu akan banyak. Misalnya kita menanam coklat, coklatnya berbunga, kita sudah bahagia itu. Apalagi berbuah, tambah bahagia. Apalagi menjual, tambah bahagia lagi. Nah, itulah kawan-kawan, adik-adikku terutama ini. Marilah kita merenung untuk wilayah Indonesia yang sangat luas dengan banyak terkandung di dalam tanah. Mineral-mineral pun tidak kalah Indonesia. Humus-humus, pupuk-pupuk, semua ada. Mau kita mendapatkan coklat, mau kita minta durian, mau kita minta apa saja, pasti ada di dalam tanah. Nah, itulah kawan-kawan. Jadi hari ini saya tidak punya coklat, tidak ahli coklat, tetapi saya tertarik dengan coklat. Ketertarikan saya ini ingin saya ajak adik-adik generasi muda Nusantara, generasi muda Bali untuk kembali ke dalam tanah. Maksudnya kembali memikirkan tanah. Kembali kita memikirkan dalam negeri. Jangan hanya luar negeri saja. Sekarang kita jadi buruh tani ke luar negeri. Suatu saat nanti kalau kalian belajar tentang pertanian, terutama insinyur pertanian ini, adakanlah penelitian-penelitian, termasuk penelitian bagaimana pemasarannya pasca panennya. Ini kan coklat ini berkat pasca panennya bagus sekarang, sehingga coklat menjadi berita besar, menjadi viral. Coba kalau Anda sebagai insinyur pertanian meneliti bagaimana mengembangkan harga pasca panen, pasti
Anda juga akan mendapatkan komoditi-komoditi unggulan yang bisa menyebabkan generasi kita menjadi kaya raya. Ini omongan ini ya. Tapi siapa tahu ada yang terbersit mempercayai kata-kata saya, ini sangat bagus. Begitulah kawan-kawan semua. Jadi kita perhatikan, coklat itu adalah baru salah satu saja kemungkinan membuat Indonesia menjadi raja dunia. Karena Indonesia penghasil coklat bersama dua negara lain yang terbesar di seluruh dunia. Nah ini kakao. Semua orang di dunia senang kakao, tetapi tidak semua daerahnya cocok untuk kakao. Indonesia cocok. Indonesia sih memang semua cocok. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.